everyone, welcome to my tutorial. Pada video sebelumnya kita sudah membuat koneksi dari database ke project kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan memanipulasi data mobil. Ya, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama membuat variabel default table model, variabel prepare statement, variabel result set, dan memanggil kelas koneksinya. Lalu membuat kelas baru dan mengisinya dengan komponen UI-nya. Lalu membuat tampil data. Setelah itu membuat codingan untuk tombol input, membuat codingan untuk menampilkan data dari tabel ke input teksnya, lalu membuat codingan untuk tombol simpan, lalu membuat codingan untuk tombol hapus. Oke, kita langsung saja masuk ke NetBeans. Pertama kita buat untuk variabel-variabel default table model, prepare statement, dan result set tadi. Default table model, lalu kita import, lalu kita tambah importnya untuk mengakses basis data Java, SQL. Untuk mengakses semuanya pakai bintang saja. Setelah itu variabel prepare statementnya, setelah itu result set private results. Setelah itu kita buat objek untuk memanggil kelas koneksinya. Koneksi, nama objeknya K kecil sama dengan new koneksi. Setelah itu kita masukkan, kita panggil metode connect yang ada di kelas koneksi ke metode utamanya. Setelah itu kita membuat kelas baru, kelas namanya kelas mobil, extends, kita extends dari kelas utamanya, utama dari frame form kita, yaitu menu data mobil. Lalu kita deklarasikan variabel-variabel untuk menghubungkan data dari database ke input input teks ini. Oke, kita buat string merek, tipe, warna, kode. Oke, itu yang untuk bertipe data string, sedangkan harga mobil itu bertipe data integer harga. Lalu kita buat metodenya, metode mobil, public mobil. Oke, lalu kita tampung data-data yang akan dimasukkan ke input teks ini ke variabel yang sudah kita buat tadi. Caranya itu this kode sama dengan nama variabelnya, teks kode titik get text. Yang lain itu kita Ctrl Shift panah bawah saja sampai 4. Oke, ini ubah jadi merek, ini teks merek, ini tipe, ini menjadi teks tipe
Oke, ini warna menjadi teks warna. Oke, untuk integer dia kita parsingkan this harga sama dengan integer in harga get text. Ini sudah kita tampung untuk data yang akan dimasukkan ke input teksnya ke dalam variabel-variabel yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita membuat metode untuk menampilkan data ke dalam tabel. Jadi di sini kita buat metode public void tabel. Oke, tadi variabelnya model sama dengan new default table model. Model kita buat untuk kolom-kolom atau header dari tabel kita. Add kolom kode. Oke, kita Ctrl Shift bawah sebanyak 5 kali. Ganti ini jadi baris kedua, jadi di kolom kedua jadi merek, kolom ketiga jadi tipe, kolom keempat jadi warna, kolom kelima jadi harga. Setelah itu nama variabel dari tabel kita, tabel tbl mobil titik set model model. Oke, setelah itu kita akses basis datanya. Untuk mengakses basis data kita akan selalu menggunakan try and catch. Kondisinya apa? Jika exception error maka muncul kotak dialog di option pane show message dialog parameternya 0, pesannya error get message, dapatkan pesan error. Oke, pada try kita panggil atau kita buat query untuk menampilkan data dari tabel pada database kita. This start sama dengan titik panggil method getCount statement statementnya itu query-nya lah select semua form, nama tabel kita tabel mobil, oke, lalu this rs sama dengan query tadi start titik eksekusi query-nya. Setelah itu kita buat perulangan untuk menampilkan array dari database kita.
kan biasanya isi dari tabel itu lebih dari satu data atau satu record, jadi kita perlu yang namanya perulangan dengan array. Lalu while, perulangannya pakai perulangan while rs titik next. Objek array objek kita oke, lalu get string get string. Ini berapa record yang ada pada tabel kita buat segitu. Ini tinggal Ctrl Shift bawah. Oke, ada 4 yang string, lalu satu lagi itu integer rs get in. Oke, ini ganti 1 2 3 4. Setelah itu get row. Lalu yang tipenya integer kita set text dulu, karena pada semua item-item yang di sini, edit text, tabel itu nggak bisa menampung yang namanya data berupa angka. Jadi kita yang berupa angka kita set text kan dulu. Sini, oke, teks harga, set text. Oke, setelah itu metode tampil tabel ini kita masukkan ke metode utama kita tadi. Oke, kita run. Tapi sebelumnya pada tabel mobil kita harus isi dulu minimal satu record. Ini sudah saya isi. Apakah nanti ini akan tampil ke tabelnya yang sudah kita buat? Kita run. Nah, ini ya sudah ada. Ini kita minimize aja dulu, kita close saja. Lalu kita lanjut untuk coding untuk input. Ini tombol input. Nah, di sini kita buat dulu objek untuk memanggil kelas mobil tadi. Oke, mobil. Nah, objeknya M sama dengan new, nama kelasnya. Oke. Oke. Saya lupa. Bisa ya. Sini. Untuk kita kan di sini mengakses basis data, jadi kita try and catch kan dulu. Try catch. Kondisinya sama seperti tadi. Ini langsung aja kita copy catch yang di sini. Sini. Oke. Lalu this start sama dengan k titik get count repair statement repair
Oke, untuk insert query-nya, insert into nama tabelnya mobil, values, ada 5 atribut yang ada di mobil itu. Setelah itu set string, kita set string. Nah, ini untuk tanda tanya pertama kita tulis 1, lalu objek titik kode. Oke, kita kontrol shift panah bawah saja. 2, 3, 4. Ini jadi map. Ini tadi variabelnya tipe, ini tadi variabelnya warna. Lalu untuk yang kelima itu set in 5. Execute update start titik execute update, lalu panggil tampil tabel tadi supaya setelah kita isi nanti ini tabelnya akan refresh otomatis, jadi nggak perlu dibuka-buka lagi, langsung dimasukkan refresh, langsung tampil data baru di tabelnya. Oke, kita belum saya copy tadi, langsung panggil aja tampil tabel. Oke, coba kita lihat apakah sudah bisa untuk tambah. Oke, tambah. Kode mobilnya M002, mereknya Ferrari, serisnya Italiano. Italiano, warna mobilnya merah, harganya 1M. Oke, kita tambah. Oh, sudah tambah ya datanya. Oke, berarti untuk tambah data sudah. Sekarang selanjutnya ya, sesuai timeline tadi, kita buat codingan untuk refresh, untuk menampilkan data dari tabel tadi, recordnya ke dalam input teks tadi semuanya. Oke, caranya klik kanan di tabelnya, event, mouse klik. Oke, kita coding di sini. Oke, lalu text kode titik set text, kita set text kan semua. Model titik get value add, mobil, mobil, titik get select row, baris 1. Oke, oke, kita Ctrl Shift bawah aja sampai 5. Ini select row 2, 3, dan 4. Ini dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2,
3 dan 4. Oke, kita close dulu runnya, save. Coba kita run dulu apakah sudah bisa. Oh, baru satu ya, baru satu. Oh iya, saya lupa ini lagi, teks merek ini tipe pakai Y, text type, warna, harga. Oke, kita save lalu kita run. Oke, sudahkah? Oh, oke, sudah. Setelah itu kita buat coding untuk tombol update-nya. Oke, di tombol ubah ini klik 2 kali. Nah, di sini sama codingannya seperti waktu menambah data, tinggal copy paste aja ke ini tadi. Tapi ininya untuk query SQL-nya itu yang untuk update update mobil, update tabel mobil, set mereknya apa, koma, tipenya apa, warnanya apa, harganya apa, ketika kode mobil. Ini sama, cuman di sini yang jadi kode, oh ini satunya jadi merek, ini jadi tipe, karena tanda tanya pertama kan merek, ini merek, tanda tanya kedua tipe, 3 warna, 4 harga, 5 mobil, kode mobil, tipe, warna, pasti error karena ini masuk string, ini string. Ketika teks kodenya isinya itu get text, errornya ini private access, jadi kita nggak bisa pakai objek ini, objek M, jadi langsung aja text kode. Oke, kita save, kita pastikan dulu apakah sudah pas ini atribut-atributnya, tipe, warna, harga, kode mobil, apakah begitu penulisannya di sini di tabel database-nya. Sekiranya sepertinya sudah, kita run dulu. Oke, misal ini Mercedes-Benz, kita ubah your syntax manual headline 1. Oke, coba kita cari dulu errornya. Baiklah, ternyata ada errornya, itu ada typo sedikit, ini warna tanda tanya kalau ada sama dengannya. Coba kita run lagi apakah sudah berhasil. Oke, coba Italiano ini Ferrari kita ganti jadi Italian. Oke, udah pas. Coba ini jadi putih, kita ganti semua apakah sudah berhasil. Warnanya jadi putih, oke udah berhasil itu. Kodenya nggak usah diganti, cuma satu aja R nya Ferrari. Oke, udah berhasil. Coba harganya kita ya, ini kan 1 miliar ya, 100 juta.
kita tambahin warnanya. For input string, oh masih belum bisa untuk ubah harga. Oke, sudah ketemu kesalahannya. Coba kita lihat. Ternyata tadi itu ubahnya bisa untuk harga, tapi memang karena kepanjangan. Jadi kan di basis datanya ini kita kemarin buat maksimalnya 12 karakter untuk integernya. Jadi dia lebih dari 11, jadi dideteksi sebagai integer string atau varchar. Coba kita tambahkan banyak dulu. Setelah saya tambahkan tadi panjangnya, nah kan nggak bisa. Tapi kalau kita cuma 1 2 3 1 juta bisa. Bisa dia. Kalau kita tambahkan 01 lagi masih bisa. Kalau mau tambah satu lagi nggak bisa lagi. Nah, tadi ya maksimal integer itu 11 karakter. Oke, untuk update sudah bisa, berarti itu tinggal ganti aja dari tipe integer jadi tipe yang lebih panjang untuk bisa menampung angka sepanjang itu. Coba struktur ini change. Kita lihat dulu apa yang ada selain integer. Nah, ini bikin nanti. Oke, kembali ke NetBeans. Sekarang kita ke metode hapusnya. Ini hapus. Oke, kita try dulu. Nya langsung aja copy dari sini. Paste. Lalu buat objeknya mobil sama dengan new mobil. Oke, query-nya this start sama dengan ke get code prepare statement. Hapus delete from mobil web, key-nya kode mobil sembarangan tanda tanya. Set string. Satu ini text kode titik get text, lalu execute query-nya start titik execute query, lalu panggil metode untuk refresh tabelnya, tampil tabel, tampil. Oke, untuk hapus coba kita run apakah sudah bisa hapus. That execute cannot issue statement that do not produce result set. Oke, kita cari dulu errornya. Oke, sudah ketemu errornya ternyata di sini. Ini kan execute update semua nih, ini masa execute query. Jadi kita buat execute update. Lupa. Oke, kita save dulu. Coba kita run apakah sudah bisa untuk hapus. Oke, sudah terhapus datanya. Kita tambahkan lagi. Kita kali warna merah. Oke, sudah. Untuk manipulasi data mobilnya sudah berhasil. Pada video selanjutnya kita akan membuat manipulasi untuk data pelanggannya, data pembeli. Oke, cukup sekian untuk video hari ini.